Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video pembelajaran ini saya akan membahas bab 3, yaitu tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks C, yaitu faktor pendorong serta penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Inani Musafira dari kelas 11 MIPA 6 nomor absen 18. Oke, langsung saja ke materinya. Teman-teman, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang paling penting yang harus dimiliki setiap bangsa. Karena persatuan dan kesatuan menjadi senjata yang paling ampuh agar bangsa dan negara tetap utuh. Apakah teman-teman tahu arti dari persatuan dan kesatuan? Persatuan dan kesatuan adalah hal yang mutlak dipertahankan dan terus diperkuat dalam seluruh aspek kehidupan. Kita harus menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Misalnya, merendahkan suku bangsa lain, menganggap sukunya lah yang paling baik. Kita harus memupuk persaudaraan dengan sesama warga negara Indonesia agar persatuan dan kesatuan bangsa senantiasa terjaga. Lalu, faktor apa saja sih yang mendorong serta menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kesadaran dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Oleh karena itu, persatuan bangsa harus terus selalu dibina. Terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yaitu suatu kondisi yang utuh memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama, karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses-proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri yang ditempa dalam jangkauan waktu yang sangat lama. Unsur-unsur sosial budaya tersebut bersifat kekeluargaan dan sifat gotong royong. Kedua unsur tersebut merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan. Yang pertama, mari kita membahas tentang faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal berikut. A. Latar strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang strategis di antara dua samudra dan dua benua mengakibatkan banyak dikunjungi bangsa asing, sehingga mengaruhi budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan perbedaan ras, agama, dan juga kepercayaan. B. Kondisi negara kepulauan. Wilayah Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah dapat menghambat hubungan antara masyarakat antar pulau, sehingga tiap-tiap pulau atau daerah mengembangkan daerah mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal tersebut mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, peran laki-laki dan perempuan, serta kepercayaan atau agama. C. Perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa, atau laut mengakibatkan perbedaan dalam masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, dan hewan yang hidup di sekitarnya. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat di daerah pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, dan kesenian, bahkan kepercayaan. D. Keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain.
meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang terakhir yaitu E, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain seperti masyarakat perkotaan. Akan tetapi, juga ada yang tetap bertahan pada budaya sendiri dan tidak mau menerima budaya luar, sehingga mempengaruhi perkembangan kebudayaan di tiap-tiap daerah. Yang kedua yaitu tentang faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikut faktor-faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad dan keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Yang kelima, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perang. Yang keenam, kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu yang terakhir tentang faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikut faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam dalam faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. Yang kedua, wilayah negara yang sangat luas terdiri dari ribuan pulau yang dikelilingi oleh lautan luas. Yang ketiga, besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan serta kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berasal dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang keempat, masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan serta hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan pada masalah sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Gerakan separatisme dan kedaerahan serta demonstrasi dan unjuk rasa. Yang kelima atau yang terakhir, adanya paham etnosentrium di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Nah, itu tadi materi pembelajaran dalam konteks C tentang faktor pendorong serta penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang dapat diringkas materinya, yang pertama, membahas faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, membahas faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, membahas faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itu tadi materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.